Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Mubasyarah langsung saja demi mempersingkat waktu dikarenakan sudah malam. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, iya. Langsung. Mbak moderator, selanjutnya dong. Wih, nah sip. Nah, baik, yang akan kita jelaskan pada video ini yakni tentang LMS. Apa itu LMS? Dari pengertian sendiri yaitu LMS itu secara umum pengertian Learning Management System adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Learning Management System adalah sebuah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, ya, program pembelajaran elektronik dan isi pelatihan. Nah, itu pengertian umumnya. Nah, sistem ini, LMS ini dapat membantu para guru, ya, untuk merencanakan dan membuat silabus, dan juga dapat mengelola, merencanakan bahan pembelajaran, kemudian mengelola aktivitas belajar para siswa, mengelola nilai, rekapitulasi absensi para siswa, kemudian dapat menampilkan transkrip nilai dan mengolah tampil admin. Nah, karena LMS ini berbasis teknologi digital, selain memudahkan para guru dalam merencanakan proses belajar online, LMS juga memudahkan siswa untuk mengakses konten pembelajaran dan dari mana saja dan kapan saja. Kemudian dalam LMS ini akan lebih mudah membuat konten pembelajaran online, ya, mulai perencanaan, pelaporan hingga dokumentasi. Kemudian LMS ini dapat memanfaatkan konten-konten dalam bentuk digital, ya, seperti artikel, kemudian e-book, animasi, suara dan video yang menarik. Maka dengan ini proses pembelajaran pun akan lebih menyenangkan. Baik, slide selanjutnya. Ya, ini tentang fitur dan fungsi LMS. Nah, yang pertama yaitu isi GUI. Tentu LMS satu dengan yang lain mungkin saja berbeda dengan dalam fitur yang mereka tawarkan, jadi beda-beda gitu ya. Tapi sebagian besar cenderung memiliki beberapa atau semua fitur dan fungsinya. Yang pertama itu isi GUI. Ya, GUI ini singkatan dari Graphical User Interface, ya. Sebagian besar LMS menawarkan opsi penyesuaian untuk interface, ya, antar muka agar pengguna itu dapat memberi rasa unik kepada platform pembelajarannya. Meskipun GUI ini ada untuk membuat lingkungan lebih estetis, ya, dan GUI juga dimaksudkan untuk fungsional. Kemudian yang kedua yaitu kustomisasi, ya, kustomisasi. Nah, selain GUI, LMS seringkali akan menawarkan beberapa opsi kustomisasi yang berbeda untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan Anda, kebutuhan kita maksud saya, kebutuhan kita. Maka pilihan bahasa, pengaturan notifikasi, dan fitur penting lainnya dapat diubah agar sesuai dengan bagaimana kita ingin LMS ini bekerja gitu. Ini bagus kan, karena satu LMS bisa digunakan oleh berbagai jenis pengguna, banyak yang gunain gitu, dengan referensi unik masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu fitur yang fungsinya itu pendaftaran, enrollment. Nah, sistem ini merupakan memungkinkan siswa untuk mendaftar secara online, ya, dan melacak rinciannya. Kemudian kemajuannya juga kursus dan hasil tes untuk kita. Nah, juga memungkinkan siswa untuk membayar biaya
kursus mereka secara online, mereka kalau kredit atau debit. Kemudian yang keempat yaitu kelas virtual classroom atau kelas online. LMS juga mungkin berintegrasi dengan sistem papan tulis untuk sesi kelas virtual dan juga membantu kita menjalankan sesi. Tentu hal ini kan bisa membantu memberikan kita kemampuan untuk mengirim undangan atau pengingat untuk sesi kelas berintegrasi dengan sistem kalender online atau dengan Outlook. Kemudian yang kelima yaitu jaringan sosial ya, social networking ya. LMS ini mungkin dapat berintegrasi dengan media sosial sehingga kita itu bisa berbagi konten atau item berita melalui Twitter atau Facebook dan lain-lain dengan satu tombol saja. Kemudian yang keenam itu communication. Tentu sistem LMS ini juga harus memiliki fungsi build untuk berkomunikasi dengan siswa kita. Ketika kita menjadi guru, kita harus mempunyai fungsi build untuk berkomunikasi dengan siswa. Tentu fungsi LMS seperti ini mengirimkan email massal kepada semua orang di kursusan ini, kepada siswa, orang atau ke siswa yang mempelajari jalur tertentu. Kemudian Pak, selanjutnya masih tentang masih fitur ya, yang berapa ini? Ketujuh ya. Nah, yang ketujuh yaitu jalur kursus. Jalur kursus, course pathway. Nah, itulah. Dengan LMS kita juga harus bisa menentukan rincian kursus ya dengan jalur kerja atau yang fleksibel untuk mengatur siswa di jalur belajar tertentu. Kemudian yang kedelapan itu laporan, reports. Setiap LMS yang baik tentu akan memiliki sistem pelaporan yang kita masuki, menghasilkan laporan yang dapat kita masuki, kemudian dapat menghasilkan laporan yang kita ekspor ke Excel dan juga menawarkan referensi gratis ya dari data kita untuk memudahkan pemahaman. Kemudian yang ke-9 yaitu membantu pembuatan konten. Help with content creation itulah. Menjadi user friendly adalah lebih dari dari sekedar frase. Ini adalah tindakan ya. Saat masuk ke LMS, kita untuk pertama kalinya ada baiknya setidaknya memiliki sampel khusus agar proses berlanjut. Itu contoh menggugah, mengelola dan mendistribusikan konten dalam sistem bisa terus digunakan bagi pengguna baru. Tentu template juga bagus untuk membuat pengguna baru itu meneruskan kursus. Kemudian yang terakhir yaitu tes online, sertifikat online. Nah, tes online ini atau ujian online adalah bagian yang penting ya dari banyak kuliah online. Studi online, kursus online, kebanyakan LMS akan memiliki banyak fungsi yang terkait hal ini. Tentu kita pasti menginginkan kan yang namanya lingkungan uji yang kuat dengan berbagai jenis tes tersedia bagi kita dan beberapa kerangka untuk digunakan sebagai titik awal gitu. Nah, kemungkinan kita memiliki kemampuan untuk mengacak pertanyaan tes itu dan menetapkan batas waktu untuk tes. Nah, dengan itu lingkungan uji yang ada dalam LMS akan juga harus bisa mengandalkan keamanan juga ya. Harus bisa mengandalkan keamanan sistem LMS yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya. Kemudian bagaimana LMS itu bekerja? Nah, LMS bisa kita baca dari sini. LMS itu bekerja melalui jaringan internetnya yang terhubung, bukan yang terputus. Kalau terputus tidak bisa terhubung. Bukan gitu maksudnya. Nah, setelah software LMS diaplikasikan, maka sekolah dan guru akan mendapatkan akses berupa dashboard, code dan bantuan artificial intelligence yang memudahkan pengelolaan program pembelajaran dan pembelajaran online learning. Maksudnya apa? Maksudnya contoh sini first class ya.
dari LinkNet, salah satu solusi dengan pengaplikasian sistem LMS, platform ini memberikan ruang kelas notifikasi chat, analisis, report, dan sertifikat forum diskusi, manajemen sistem, dashboard, materi belajar, dan webinar untuk guru dan murid. Nah, semua informasi penting ini disimpan di satu tempat, ya, sehingga guru sama murid itu bisa dengan mudah menemukan apa yang mereka butuhkan melalui satu platform ini. Cloud yang terintegrasi juga memberikan kemudahan siswa untuk melihat kembali materi belajar selama 24 jam. Nah, sementara itu administrator atau sekolah dapat memantau tingkat penyelesaian untuk memastikan bahwa guru itu benar-benar memanfaatkan teknologi yang tersedia bagi mereka gitu. Nah, dengan LMS, manajer pembelajaran dapat dengan sangat mudah ya memantau dan mengidentifikasi proses belajar mengajar lengkap dengan cepat dan tepat aja gitu ya. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya itu 5 LMS e-learning yang gratis ya. Ini mungkin LMS ini bisa digunakan untuk kita untuk para guru, para dosen. Ya, yang pertama itu Google Classroom. Nah, pasti platform yang pertama ini sudah sering didengar ya di dunia pendidikan tentu. Ya, Google ternyata menyediakan LMS gratis yang bisa diakses siapapun ya, yakni Google Classroom. Nah, layanan ini sebenarnya sudah hadir sejak tahun 2014 ya, kalau nggak salah, yang saya baca di beberapa website yang saya temui. Kemudian namun baru populer belakangan ini ya, semenjak diterapkan pembelajaran jarak jauh ya, karena kan kondisi yang seperti ini ya, yang tidak memungkinkan untuk tatap muka karena kan ya virus-virus itulah. Tapi sayang ya, bagi yang menginginkan fitur lengkap untuk e-learning akan sulit ditemukan di Google Classroom. Beberapa fitur ini dalam dalam platform ini terbilang sangat sederhana. Meskipun demikian, tentu kita akan lebih cepat untuk menguasai dengan mudah dan mengakses karena tersedia di iOS dan Android. Kemudian yang kedua yaitu Edmodo. Nah, Edmodo merupakan platform LMS yang sudah dikenal juga di penjuru dunia ya. Layanan ini lebih dahulu ya diluncurkan yakni sejak tahun 2008 ya. Akan tetapi banyak fitur unggul yang tak kalah dari platform lainnya. Keunggulan utamanya melalui Edmodo, orang tua dapat memantau anak-anaknya dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga Edmodo juga itu dapat memberikan keuntungan bagi pengajar, sebab di dalamnya itu terdapat fitur yang bisa menghubungkan dengan pengajar lain. Nah, hal ini kan memungkinkan kita itu berbagi teknik dan gagasan dalam pengajaran, begitu kan? Sangat menarik sekali kalau seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu Moodle. Nah, Moodle ini adalah layanan LMS yang diluncurkan sejak tahun 2002 dan 2 tahun setelah kelahiran saya. Kemudian platform open source menjadi salah satu ciri khas dari Moodle. Sehingga memungkinkan pengguna ini melakukan kustomisasi tampilan sesuai dengan keinginan. Nah, selain itu fiturnya pun bisa diatur sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Berdasarkan hal-hal yang tadi, layanan LMS ini juga bisa dibilang cukup canggih. Kenapa? Namun dalam mengoperasikannya tidak semudah kedua layanan sebelumnya. Yaitu yang kedua, Google Classroom sama Edmodo ya. Kemudian yang selanjutnya itu ruang kelas. Ruang kelas ini adalah merupakan produk asli Indonesia yang dirilis oleh perusahaan ruang guru pada tahun 2020 baru kemarin ya. Platform ini merupakan banyak fitur unggulan yang menjadikannya LMS terbaik saat ini, bisa dikatakan terbaik, karena tidak hanya bisa membuat kelas dari secara manual, kita pun bisa mengimpor dari Google Classroom. Pengajar bisa menggunakan fitur di dalamnya untuk melakukan analisis nilai dan berintegrasi secara langsung dengan peserta didik. Nah, ruang kelas itu sangat memudahkan sekali bagi pengajar karena terintegrasi dengan ruang guru.
Nah, ini membuat pengguna bisa mengambil materi dan bank soal yang disediakan di ruang guru. Kemudian yang terakhir yaitu psikologi. Psikologi apa itu psikologi? Psikologi. Apa itu psikologi ya? Yang terakhir psikologi gitu. Udah, lanjut Mbak. Kelebihan. Kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, akan saya jelaskan yang pertama itu kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu biayanya LMS ini murah. Dengan melakukan LMS di sekolah ya, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah dibandingkan biaya SPP bulanan siswa. Sebagai contoh, LMS dari MySCHID itu Smart School itu memiliki biaya berlangganan tiap bulannya 2.000 per siswa saja. 2.000 per siswa. Kemudian yang kedua itu efisiensi waktu. Nah, dengan adanya LMS, pihak sekolah tidak perlu khawatir rencana pelaksanaan pembelajaran akan mengalami gangguan. Sesuai jadwal pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan rencana meskipun sekolah maupun guru mempunyai kendala lain, semisal tugas belajar, ya kan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mudah mengatur materi. Nah, dengan LMS ini materi pembelajaran ini telah terdistribusi pada LMS akan menjadi mudah dicek dan diatur sehingga akan memudahkan siswa mencari bahan ajar jika sewaktu-waktu diperlukan kembali. Kemudian yang keempat itu fleksibel. LMS dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, menjadikan sangat fleksibel, dan kepraktisannya ini tidak perlu lagi khawatir ada siswa ketinggalan pelajaran. Fleksibel, kapan saja dan di mana saja, santuy aja gitu pokoknya. Selanjutnya yang kelima itu belajar tidak membosankan. Betul nggak sih? Iya. Tentu beragamnya media pembelajaran yang dapat diunggah menjadikan metode belajar dengan LMS tidak membosankan. Tentu guru dapat menyediakan konten pelajaran tidak hanya berupa teks dan suara yang seperti saya sebutkan tadi, namun bisa dapat berupa gambar, animasi, dan video sekalipun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Yang keenam yaitu mendorong belajar mandiri. Tentu dengan adanya LMS ini, siswa akan sedikit diajak untuk lebih aktif ya dalam belajar, karena LMS mengharuskan pengguna mengakses melalui perangkat mobile ini ya. Disinilah peran penting guru untuk mendorong siswa menggunakan fasilitas tersebut untuk mencari alternatif sumber bahan belajar agar menjadi bekal siswa belajar mandiri kelaknya. Kemudian selanjutnya itu yang ketujuh terdokumentasi. Nah, semua kegiatan belajar itu dapat didokumentasikan sedetail dan aman oleh LMS ini. Kemudian yang kedelapan itu mudah mengolah administrasi. Maka pengolahan administrasi ini jauh lebih mudah dan tepat karena pencarian arsip, laporan dan sebagainya tidak perlu direpotkan dengan tumpukan kertas yang menggunung seperti hal biasanya. Nah, yang sebenarnya memudahkan interaksi. Tentu bagi sebagian siswa berinteraksi secara langsung itu mungkin kurang nyaman ya jika dibandingkan dengan interaksi tidak langsung via perangkat mobile. Kalau siswa generasi sekarang itu diharapkan lebih mengekspresikan dirinya lebih mendalam dan tidak canggung. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, kesempatan mengedukasi. Nah, penerapan LMS ini sangat sekali menjadi momen yang tepat bagi guru ya, bagi guru dan orang tua siswa untuk mengedukasi tentang penggunaan teknologi yang tepat guna. Tentu bahkan perangkat mobile ini yang saat ini digunakan memiliki fungsi yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan tidak melulu hanya mencari kesenangan semata dan kegiatan kurang berguna. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya kita akan bahas tentang kekurangan LMS. Kekurangan LMS ada 3. Yang pertama itu dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan bagus. Ya, menggunakan koneksi internet untuk dapat mengakses konten belajar pada LMS
Bahasa sebagian wilayah di Indonesia masih belum terjangkau jaringan internet. Kemudian yang kedua yaitu kurang bisa menerapkan interaksi secara real time antara tenaga pengajar dan siswa. Tentu mengurangi interaksi fisik antara guru dengan murid dan murid dengan guru yang berimbas pada dampak psikolog dalam berinteraksi sosial itu. Poin yang ketiga yaitu membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan semisalnya smartphone untuk menggunakan LS pasti harus pakai kayak gituan, pakai HP, laptop. Karena media sosial, basis media sosial. Kemudian yang terakhir, slide selanjutnya, itu kata-kata nih. Ini kata-kata yang saya ambil dari salah satu hard and I forget, see and remember, I do and I understand. Yang berarti aku mendengar dan aku melupa. Kemudian aku melihat lalu aku mengingat. Aku mengerjakan kemudian aku paham. Nah, mungkin bisa dipahami teman-teman. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Asad Solihin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.